Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam program Renungan Firman Tuhan GKJ Semarang Timur. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kami menghadap kehadirat-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan sepanjang hari ini, dan saat ini kami akan beristirahat. Namun sebelumnya kami akan merenungkan sabda kebenaran firman Tuhan. Biarlah ini pun juga boleh menjadi kesegaran kami, menjadi kekuatan kami di dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Bacaan firman Tuhan malam ini diambil dari Yohanes pasal 15 ayat 16 sampai 25. Injil Yohanes 15 ayat 16 sampai 25 yang demikian. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu. Kasihilah seorang akan yang lain. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu. Seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Tetapi semuanya itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena namaku. Sebab mereka tidak mengenal Dia yang telah mengutus aku. Sekiranya aku tidak datang dan tidak berkata-kata kepada mereka, mereka tentu tidak berdosa. Tetapi sekarang mereka tidak mempunyai dalih bagi dosa mereka. Barang siapa membenci aku, ia membenci juga Bapa-Ku. Sekiranya aku tidak melakukan pekerjaan di tengah-tengah mereka seperti yang tidak pernah dilakukan orang lain, mereka tentu tidak berdosa. Tetapi sekarang, walaupun mereka telah melihat semuanya itu, namun mereka membenci baik aku maupun Bapa-Ku. Tetapi firman yang ada tertulis dalam kitab Taurat mereka harus digenapi. Mereka membenci aku tanpa alasan. Demikian bacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum ditangkap, Tuhan Yesus memberi pesan kepada para murid-Nya yang isinya mengingatkan bahwa mereka akan dibenci oleh dunia. Dibenci sebagai pengikut Kristus. Dunia di sini bukanlah dunia yang bulat sebagai tempat yang kita tinggali saat ini. Namun dunia yang dimaksud di sini adalah tatanan kehidupan dengan sistem dan nilai-nilai yang bertentangan dengan ajaran Tuhan Yesus. Dalam Alkitab pun sering kita mendapati Tuhan Yesus harus berhadapan dengan orang-orang yang marah karena dikoreksi pemahamannya, pemikirannya maupun perbuatannya. Itulah yang membuat mereka membenci Yesus sampai menyalibkannya. Dan Yesus berpesan bahwa apa yang dia alaminya akan dialami pula oleh murid-muridnya. Bahwa dunia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Bahwa kamu bukan dari dunia, sehingga dunia membenci kamu. Bahwa dunia akan menganiaya hamba setelah menganiaya tuannya. Apa yang dipesankan Kristus kepada murid-muridnya ini juga menjadi pesan untuk kita semua. Karena kita pun pengikut Kristus. Pengikut Kristus pastilah mengikuti nilai-nilai ajaran Kristus yang berbeda dengan nilai-nilai yang diterapkan dunia. Satu contoh. Dunia mengajarkan bahwa segala sesuatu harus berpusat pada diri sendiri. Keuntungan diri sendiri menjadi pertimbangan untuk melakukan sesuatu atau untuk tidak melakukan sesuatu. Kalau aku membantu dia, wah aku harus keluar uang banyak. Nanti jangan-jangan dia lupa dengan kebaikanku. Ingat saja tidak, apalagi membalas. Sudah capek-capek, cuma dapat ucapan terima kasih. Apa untungnya buatku? Ya sudah, tidak usah saja. Karena hanya akan berkorban tanpa mendapat keuntungan. Maka saudara yang sedang membutuhkan pertolongan diabaikannya, tidak jadi ditolongnya. Apa yang seperti ini yang dijiwai oleh pengikut Kristus? mempertimbangkan segala sesuatunya dari untung atau ruginya dia.
Kalau menguntungkan jalan, kalau rugi stop. Ya, sekalipun menolong orang lain itu merupakan kebenaran, merupakan hal yang baik dan bisa dilakukan, tapi tak dikerjakan karena tak menguntungkan. Ingat kisah tentang orang Samaria yang murah hati? Di situ ada seorang imam dan seorang Lewi yang tidak mau repot-repot menolong orang yang membutuhkan pertolongan. Apakah yang seperti ini yang dijiwai oleh pengikut Kristus? Berpusat pada diri sendiri? Sedangkan Alkitab justru mengajarkan bahwa Kristuslah yang seharusnya menjadi orientasi hidup kita, bukan diri sendiri. Roma 11 ayat 36 menuliskan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Kepada Tuhan, untuk Tuhan, bukan untuk diriku sendiri. Aku akan terus melayani Tuhan, sekalipun dalam pelayanan aku harus keluar biaya banyak untuk transport, untuk beli bensin, ya. Sekalipun aku harus memberikan waktuku, tenagaku, pikiranku, sekalipun tidak ada yang mengapresiasi pelayananku, malah mungkin ada yang mencibir, aku akan tetap melayani Tuhan. Itulah prinsip yang benar. Bukan apa untungku, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Menolong orang lain pun adalah bentuk kita melayani Tuhan. Kita bisa menelisik diri kita, apakah yang selama ini menjadi orientasi kita? Apakah yang menjadi dasar pertimbangan kita untuk berbuat sesuatu? Apakah Kristus atau diri sendiri? Apakah kemuliaan Tuhan atau keuntungan pribadi? Tetapi bahwa setia sebagai pengikut Kristus, setia melakukan kehendak Kristus, memiliki konsekuensi tersendiri yang tidak enak, yaitu tidak disukai oleh dunia, bahkan dibenci. Bahwa yang tidak enak ini tidak bisa kita hindari. Bahkan Tuhanlah yang memilih kita. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Ayat 16. Dipilih untuk diselamatkan. Dipilih untuk bersaksi. Dipilih untuk menghasilkan buah. Termasuk di dalamnya adalah dipilih untuk dibenci oleh dunia. Tuhan yang menentukan demikian. Memang menggentarkan. Tetapi kalau Tuhan yang menentukan demikian, bahkan jauh-jauh hari telah memperingatkan, pastinya Tuhan tak akan meninggalkan kita sendirian. Pastilah Dia akan menyertai kita. Kiranya ini bisa menguatkan kita untuk tetap teguh dalam menghadapi dunia yang tak ramah. Tetap setia mengikut Tuhan dan dimampukan untuk lebih mengikuti kehendak Kristus daripada ajaran dunia. Ketika dunia membenci kita, bukan berarti kita boleh atau legal membenci orang-orang yang membenci kita. Ketika dunia membenci kita, bukan lantas itu menjadi alasan untuk kita melakukan hal yang sama. Tidak demikian. Sebelum berpesan kepada murid-muridnya tentang kebencian dunia, Tuhan Yesus telah mengawalinya dengan ada dalam ayat 17, inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Membalas kebencian dengan kebencian bukanlah identitas kita umat Kristus, karena kita menyembah Allah yang kasih. Kasih itulah identitas kita. Kasih pula lah yang diamanatkan Tuhan dalam kita menyikapi dan menghadapi dunia yang jahat. Paulus menegaskan kembali hal ini dalam nasihatnya kepada jemaat di Roma. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Roma 12 ayat 17. Membalas kejahatan dengan kejahatan membuat kita sama saja dengan dunia. Lakukan apa yang baik, bukan lakukan apa yang tidak baik. Kita berbuat baik, kita mengasihi orang lain, tidak bergantung dari apa yang kita terima dari orang lain. Itulah sikap yang benar. Kalau kita hanya berbuat baik kepada mereka yang baik sama kita, dan berbuat jahat kepada mereka yang jahat kepada kita, itu namanya kita hanya merespon, hanya memberi respon sesuai dengan yang kita terima. Tetapi kalau kita menebar kasih, tetap menebar kebaikan kepada mereka yang tidak baik kepada kita, itu artinya kita sedang menggarami dunia. Tetaplah menebar kasih di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kebencian. Tuhan yang memampukan, Tuhan pula yang menyertai. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami boleh merenungkan kembali bagaimana sikap kami di tengah dunia yang jahat. Kami menyadari ada konsekuensi yang tidak nyaman untuk kami sebagai pengikut-pengikut Tuhan. Namun kiranya hal itu tidak melemahkan kami, namun kami juga boleh berbahagia manakala kami merasakan kebencian dunia terhadap kami, oleh karena kami
melakukan kehendak Tuhan oleh karena kami mengikut Kristus. Biarlah kami boleh terus menggarami dunia, kami boleh tetap menebar kebaikan, menebar kasih kepada sesama kami, bahkan kepada mereka yang jahat di tengah-tengah dunia yang jahat ini. Tuhan yang akan memampukan kami, Tuhan pula yang akan menolong kami. Tuhan menyertai apa yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian Bapak Ibu, selamat malam, selamat beristirahat. Salam sehat untuk kita semua, Tuhan Yesus memberkati.